Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen, kelompok profitabilitas. Oke gas, tambah 2 orang gas. I got so. Nama saya Said Ihsan Fauji dengan NIM 0506201179. My name is Saidina Putri, student ID number 0506201003. Ismi Mutiara Rahma, Rokmu Huwiyatul Tolib, Sofer Homsah, Sofer Sitatun, Isnani, Sofer Wahidun, Sofer Homsah. Di sini saya pemateri pertama akan menjelaskan apa itu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Jika profitabilitas perusahaan tinggi, ini menandakan bahwa perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang besar. Hal ini dapat mengakibatkan pertumbuhan aset perusahaan dan mengurangi risiko kesulitan keuangan. Pernyataan ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian, rasio profitabilitas dapat memberikan gambaran tentang seberapa efektif kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dibandingkan dengan beban pokok pendapatan. Profitabilitas merupakan faktor yang perlu diperhatikan secara serius karena untuk bertahan, perusahaan harus berada dalam kondisi menguntungkan. Rasio profitabilitas ini sering menggunakan beberapa indikator seperti return on asset atau ROA, return on investment atau ROI, dan return on equity atau ROE. Menurut Jahira dan Marlius 2023, adapun tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi pihak internal pada sebuah perusahaan dan bagi pihak luar perusahaan, yaitu yang pertama, membandingkan status laba perusahaan tahun sebelumnya dengan periode berjalan. Yang kedua, menilai produktivitas seluruh dana yang digunakan dalam suatu perusahaan baik dalam bentuk hutang maupun ekuitas. Yang ketiga yaitu menilai kinerja setiap karyawan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi perusahaan. Adapun manfaat rasio profitabilitas menurut Balkis dan Safira 2022. Yang pertama yaitu mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. Yang kedua, mengetahui posisi laba tahun sebelumnya dengan laba tahun sekarang. Yang ketiga yaitu mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat, mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dan dengan modal sendiri. Dan yang terakhir, mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang jenis dari analisis profitabilitas. Ada 3 jenis. Yang pertama ada ROA, ROI, dan ROI. Di sini saya pertama akan membahas tentang ROA, yang mana ROA adalah return on asset, yang merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. ROA juga membandingkan pendapatan perusahaan dalam suatu periode dengan total nilai asetnya. Semakin tinggi nilai ROA, menandakan efisiensi yang lebih baik dalam menggunakan aset guna meraih laba. Rasio profitabilitas ini mencerminkan tingkat efisiensi manajemen dalam menghasilkan laba dari penjualan. Kenaikan ROA menunjukkan peningkatan kemampuan perusahaan dalam mengelola seluruh asetnya. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung hasil dari ROA, yang mana rumusnya adalah laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Jenis yang kedua yaitu ROI atau disebut juga dengan pengembalian investasi, yang mana ini merupakan rasio yang mengukur efisiensi pengelolaan aset suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam satu periode. Rasio ROI yang rendah menunjukkan bahwa aset perusahaan kurang produktif dalam menghasilkan keuntungan.
Dan kondisi ini dapat menyulitkan perusahaan dalam mendapatkan sumber pendanaan internal untuk investasi. Hal ini dapat berpotensi mengakibatkan resiko kebangkrutan. Pengembalian investasi atau ROI juga merupakan sebuah rasio profitabilitas yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen. Tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu memberikan dividen yang tinggi. Rasio profitabilitas menjadi hal yang penting bagi suatu perusahaan karena meningkatkan kepercayaan investor dalam melakukan investasi. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung hasil dari return on investment yaitu laba bersih dibagi total investasi dikali 100%. Jenis analisis yang ketiga yaitu ROE atau Return on Equity yang merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Menurut Debt to Equity Ratio atau disebut dengan DER, rasio ini dapat digunakan untuk mengukur sumber daya yang digunakan oleh perusahaan yang memiliki utang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, DER merupakan alat ukur yang dapat mengetahui seberapa besar perusahaan memperoleh pinjaman dari bank atau kreditur. Jika rasio hutang terhadap ekuitas suatu perusahaan semakin kecil, maka sebagian besar kegiatan operasional perusahaan tersebut didanai oleh modal perusahaan sendiri. Namun, jika persentase DER semakin tinggi, maka profitabilitas perusahaan dapat menurun karena perusahaan harus membayar bunga kepada kreditur. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung hasil dari return on equity yaitu laba bersih dibagi total ekuitas dikali 100%. Adapun kesimpulan dari ROE yaitu ROA adalah jenis analisis profitabilitas yang mana dengan ROA kita dapat mengetahui cara perusahaan mengelola asetnya sekarang ini untuk menghasilkan keuntungan. ROI adalah jenis analisis profitabilitas yang mana dengan ROI kita dapat mengetahui cara perusahaan untuk mengelola aset yang ditanam untuk jangka panjang. Sedangkan ROE merupakan jenis profitabilitas yang mana dengan ROE kita dapat mengetahui cara perusahaan mengolah ekuitas atau modal untuk mendapatkan keuntungan. Sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan mengenai penerapan analisis profitabilitas pada PT Grand Titian Residence. Berikut tabel komponen rasio ROA pada PT Grand Titian Residence periode 2017 sampai 2021. Berikut perhitungan ROA pada PT Grand Titian Residence periode 2017 sampai 2021. Berdasarkan tabel tersebut, rasio return on asset ratio atau disebut dengan ROA, PT Grand Titian Residence pada periode 2017 sampai 2021 memiliki rata-rata sebesar 23,958%. Nah, menurut standar industri atau standar penilaian, ROA ini dikatakan baik dan bagus jika lebih dari 5,98%. Pada PT Grand Titian Residence, ROA periode 2017 sampai 2021 memiliki nilai rata-rata 23,958% yang melebihi dari 5,98%. Maka hal ini menunjukkan bahwa PT Grand Titian Residence berada dalam kondisi baik dan efisien dalam menjalankan penjualannya. Adapun komponen rasio ROI pada PT Grand Titian Residence periode 2017 sampai 2021 yaitu berikut adalah perhitungan ROI pada PT Grand Titian Residence periode 2017 sampai 2021. Berdasarkan tabel tersebut yang menjelaskan mengenai rasio return on investment atau ROI pada PT Grand Titian Residence pada periode 2017 sampai 2021 mencapai 16,236%. Nah, menurut standar industri atau standar penilaian, ROI ini dikatakan baik jika melebihi 9,8%. Pada PT Grand Titian Residence, nilai rata-rata ROI-nya adalah 16,236% yang melebihi besar dari 9,8%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perhitungan dan penilaian ROI PT Grand Titian Residence dapat dikatakan baik. Berikut komponen rasio ROE pada PT Grand Titian Residence periode 2017 sampai 2021.
Berikut perhitungan ROE pada PT Grand Titian Residence periode 2017 sampai 2021. Nah, pada tabel tersebut membahas tentang rasio return on equity ratio atau ROE pada PT Grand Titian Residence periode 2017 sampai 2021 yang memiliki rata-rata sebesar 16,236%. Menurut standar industri atau standar penilaian, ROE ini dikategorikan baik dan mampu menghasilkan laba atau keuntungan jika melebihi 12%. Nah, pada PT Grand Titian Residence ini, ROE periode 2017 sampai 2021 memiliki rata-rata 16,236% yang melebihi dari 12%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ROE PT Grand Titian Residence berada dalam kondisi baik, sehingga perusahaan dapat memberikan keuntungan bagi setiap pemegang saham. Adapun kesimpulan dari analisis profitabilitas yaitu fokus utama analisis profitabilitas ini ialah mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari kegiatan operasionalnya. Nah, analisis ini melibatkan perhitungan dan evaluasi rasio keuangan seperti pengembalian aset yang biasa disebut dengan ROA, tingkat pengembalian investasi atau dengan ROI, dan pengembalian ekuitas ROE. Tujuan utama dari analisis profitabilitas ini yaitu untuk menilai kinerja keuangan perusahaan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan suatu perusahaan. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.